Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Arga Panji Kusuma, NIM 1061943. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran saya pada mata kuliah Dental Anatomy. Jadi yang saya gambar itu pertama ada gigi P1 atau 14 dan juga gigi P2 yaitu 15. Langsung saja kita ke videonya. Oke, baik, yang pertama itu ada gigi 14. Jadi gigi 14 ini merupakan gigi keempat kanan dari median line. Kemudian ciri-cirinya itu mempunyai dua cusp yaitu bukal palatinal, kemudian juga mempunyai dua akar yaitu bukal palatinal dan juga mempunyai dua saluran akar dan bukal dan palatinal juga. Oke, yang pertama pada pandangan bukal. Jadi pada pandangan bukal ini nampak sudah seperti pada pandangan labialnya gigi canines. Kemudian terdapat bukal ridge, kemudian cervical line-nya itu tidak terlalu melengkung, namun melengkungnya ke arah apex. Jadi melengkungnya ke arah atas. Kemudian dari pandangan palatal, jadi pada pandangan palatal ini terlihat ada dua cusp ya. Jadi yang cusp bukal ini terlihat sebagian, namun juga terlihat cusp palatalnya. Kemudian cervical line-nya itu hampir lurus, namun sama mengarah ke apex. Kemudian kita lanjut ke pandangan mesial. Jadi pada pandangan mesial ini terlihat dua cusp, yaitu cusp bukal dan juga cusp palatinal. Kemudian terlihat dua akar yang membelok pada bifurkasi lebih kurangnya itu setengah panjang akar. Kemudian permukaan bukalnya itu cembung, sedangkan permukaan palatalnya itu hampir lurus. Kemudian cervical line-nya itu hampir lurus, namun terlihat sedikit melengkung ke arah oklusal. Kemudian kita lanjut ke pada pandangan distal. Jadi pada pandangan distal ini sama seperti terlihat pada pandangan mesialnya. Kemudian terlihat dua akar, di mana akar ini mendekati apex. Kemudian cervicalnya hampir lurus. Lalu tidak terdapat depression dan juga tidak terdapat groove. Kemudian yang terakhir ada dari pandangan oklusal. Jadi pada pandangan oklusalnya ini terlihat seperti segi 6. Kemudian dari segi 6 ini meliputi sisi-sisinya yaitu mesiobukal, kemudian distobukal, kemudian ada distal, lalu distopalatal, kemudian mesiopalatal dan juga mesialnya di sebelah sini. Kemudian sisi mesialnya itu lebih pendek dikarenakan dibandingkan dengan sisi distalnya. Lalu pada permukaan distalnya itu dibatasi oleh distal marginal ridge, kemudian mesial marginal ridge, lalu ada lereng-lereng dari bukal cusp, ini ada lerengnya, kemudian lereng-lereng dari palatinal cusp, kemudian lereng-lereng dari mesiobukal dan mesial marginal ridge itu membentuk sudut yaitu 90 derajat, kemudian lereng distobukalnya itu dengan disto marginal ridge-nya itu membundar. Kemudian gambaran saya yang kedua yaitu ada gigi premolar kedua kanan rahang atas atau gigi 15. Jadi pada gigi 15 ini merupakan gigi kelima yang berada di kanan, berasal dari median line. Kemudian mempunyai akar satu dan saluran akarnya juga satu. Kemudian mempunyai dua cusp yaitu bukal dan palatal, juga berbentuk mirip seperti premolar pertama. Baik, langsung saja ke yang pertama yaitu pada pandangan bukal atau menghadap ke arah pipi. Jadi pada pandangan bukal itu terlihat ada satu cusp. Kemudian cervical line-nya itu melengkung juga. Melengkungnya itu ke arah apex, atas. Kemudian untuk pandangan palatalnya itu sama juga terlihat satu cusp. Kemudian pada bagian palatal itu terlihat satu cusp juga. Sebenarnya terlihat dua, namun cusp bukalnya itu hampir tidak terlihat dikarenakan tinggi cuspnya itu hampir sama. Jadi yang pada cusp bukalnya itu tidak terlalu terlihat. Kemudian kita lanjut kepada pandangan mesial. Jadi pada pandangan mesial ini terlihat dua cusp. Jadi dua cuspnya ini hampir tingginya hampir sama. Kemudian terlihat ada cervical line. Cervical line-nya ini melengkungnya itu menuju ke arah oklusal.
Kemudian kita lanjut ke pandangan distal. Jadi pada pandangan distal ini terlihat dua kas juga yang tingginya hampir sama. Kemudian pada cervical lainnya itu hampir lurus, namun terlihat sedikit melengkung pada bagian bukalnya. Kemudian pada pandangan yang terakhir yaitu pada pandangan oklusal. Jadi pada pandangan oklusal ini terlihat seperti segi 6 juga, seperti premolar 1 tadi. Kemudian tetapi sudut-sudutnya itu agak lebih membulat. Kemudian pada permukaan bukalnya itu lebih besar. Lebih lebar dibandingkan tadi pada permukaan palatalnya. Kemudian kas palatalnya itu agak ke arah mesial. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.